Selamat pagi. Ini adalah hari Sabtu 19 November dan saya punya tugas untuk meluncurkan buku dari kolega junior saya, Mas Akhil Syamsul Komar dari Madiun, yang menulis buku yang sangat menarik sekali. Buku ini Banteng Tarakhir Yogyakarta, ya, riwayat dari Raden Ronggo Perwira Dirjo ketiga. Menurut saya ada tiga hal yang menarik bagi buku ini. Pertama, ini mengangkat sejarah dari salah satu tokoh lokal yang sangat berbobot di dalam sejarah Madiun. Ya. Itu adalah Raden Ronggo, Bupati Madiun ketiga, yang memberontak terhadap Daendels, dan penganiayaan dan perampasan dari Daendels merupakan itu adalah merusak ekonomi dari kayu jati di Montenegro Timur selama 40 bulan dari Daendels menguasai antara Januari 1808 sampai Mei 1811. Ya. Jadi ini adalah satu sejarah lokal. Tapi selain sejarah lokal, ini juga mengangkat salah satu isu yang saya kira perlu sejarawan sadar, ya, menyadari bahwa kisah dari salah satu kerajaan seperti Jogja tidak bisa ditulis kalau kita tidak mengindahkan sejarah lokal. Sebab kenyataan ada dua keluarga, satu dari Montenegro Kulon, Yudanagaran, yang menghasilkan hampir semua pati dari Jogja, dan kedua keluarga Perwira Dirjan, keluarga Wiro Sentikan, yang berasal dari salah satu kiai di Sragen, di areal Majanjati, yang menghasilkan dua tokoh yang sangat berbobot di Jogja. Tokoh pertama adalah Sang Gegeduk Sokowati, Kiai Tumenggung Wiro Sentiko, yang menjadi panglima besar dari Mangkubumi selama Perang Giyanti. Dan kedua adalah Permaisuri Mangkubumi, yaitu adalah Ratu Ageng belakangan Tegarejo, ya, yang menjadi Eyang Buyut di Ponorogo dan wakil di Ponorogo, yang membuat di Ponorogo di bawah naungan dan didikan tumbuh besar di Tegarejo selama 10 tahun antara 1793 sampai 1803, dan dia adalah ujung tombak dari Tarakat Chatteria di Jogja. Ya. Jadi pertama adalah tokoh lokal, kedua adalah keluarga lokal, dan tanpa mengindahkan keluarga lokal tidak mungkin kita bisa mengisahkan, menulis sejarah dari kerajaan besar seperti Jogja. Dan ketiga, ini adalah satu buku yang mengikuti rambu-rambu profesional sejarah, ya. Bukan seperti buku yang sebelumnya yang merupakan itulah Raden Ronggo Perwira Dirjo III, Bupati Madiun, sebuah biografi singkat, ya. Ya, syukur ditulis, tapi itu murni penjiplakan dari pekerjaan yang sudah dibuat, dari penelitian yang sudah dibuat, ya. Jadi buku Mas Akhil adalah buku yang menunjukkan bagaimana untuk menulis sejarah secara valid, secara berintegritas, yang berdasarkan penelitian lokal, yang ikut mewawancarai juru kunci di Giripurno dan lain tempat ziarah, warga lokal, dan mengumpulkan banyak genealogi supaya sejarah lokal bisa dicek, bisa menjadi valid, dan bisa hidup di benang otak dan di dalam hati kita sebagai pembaca, ya. Dan ini sangat penting. Rambu-rambu yang kita ikuti sebagai sejarawan adalah rambu yang cukup tegas, ya. Kalau kita tidak mengikuti itu, ini adalah satu situasi porak-poranda, ya. Jadi
saya kagum PF kepada Mas Aklis, apalagi sebagai sejarawan, biografer dari Diponegoro. Saya sangat bersyukur sebab Raden Ronggo menjadi salah satu tuladan untuk Diponegoro sendiri. Dan dia pernah bilang, saya cari Raden Ronggo, saat tewas Raden Ronggo di Sekarang 17 Desember 1810, negari Ngayo Yogyakarta bonten wonten bantengipun malih, ya. Jadi negara Jogja, kerajaan Jogja tidak punya yang pembela lagi, tidak punya jago lagi, ya. Jadi selamat berdiskusi, selamat berinspirasi, selamat untuk menulis buku-buku dan monograf baru. Ngantos kepanggih malih.